Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa in kana yaqillu ma haqqihi hamdul hamidin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, Rabbul alamin wa ilahul awwalin wal akhirin. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الأمين صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يمتاز فيه أصحاب الشمال عن أصحاب اليمين. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, bahwa Allah telah menyampaikan dan memanjangkan usia kita sehingga pada malam ini kita telah berada pada hari-hari dan malam-malam yang mulia. Sejak 1 bulan lebih, bahkan lebih, kita telah memasuki bulan-bulan haram ditandai dengan masuknya bulan Zulqa'dah. Dan hari ini dan malam ini kita telah berada pada tanggal 4 Zulhijjah. Siang hari tadi, hari Jumat, maka itu adalah tanggal 3 Zulhijjah tahun ini, tahun 1441 Hijriah. Dan sejak berkumandang azan maghrib tadi, maka artinya telah berganti hari dalam penanggalan Islam. Kita telah berada pada tanggal 4 Zulhijjah. Maka lebih kurang atau pas seminggu lagi kita akan berada pada hari raya Idul Adha. Kita puji Allah Subhanahu wa taala, kita sebut nama-namanya yang indah, Al-Asmaul Husna, dan sifat-sifatnya yang mulia. Salawat beruntai salam tak henti-henti dan takkan pernah bosan semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah menyampaikan amanah, yang telah menyempurnakan risalah, dan telah meninggalkan kita semua di atas mahajjah petunjuk yang sangat jelas, yang menerangkan bagi kita seluruh jalan-jalan kebaikan, dan telah memperingatkan kepada kita dan mewanti-wanti segala macam jalan keburukan. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersalawat kepadanya, kita beroleh syafaah nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita akan berbicara tentang kurban dan terkait dengan cinta sesuai dengan temanya. Kenapa kita mengaitkan antara kurban dengan cinta? Karena memang kurban adalah salah satu ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kurban tak akan mungkin terjadi, tak akan mungkin bisa dilakukan kecuali atas dasar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kurban sejatinya bukanlah tentang kita sedang berbagi-bagi daging. Kurban itu bukan sedekah, bahwa kita menyembelih seekor ternak lalu kita membagikan dagingnya. Kalau memang kurban itu adalah sedekah bagi-bagi daging, maka kenapa pada hari ini atau pada siang tadi kita tidak bisa melakukan kurban? Maka kurban itu sangat amat erat kaitannya dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada ujian kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kisah yang masyhur dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Maka kurban tak akan pernah lepas dari rasa cinta. Dan sudah kita awali bahwa ini adalah salah satu ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Kenapa sampai dicintai oleh Allah? Karena kurban menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan di sana ada syiar tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kaum muslimin muslimat, ikhwati wa akhawati, hadirin hadirat rahimakumullah. Dahulunya orang-orang musyrik mereka juga memberikan persembahannya kepada berhala-berhala yang mereka agungkan. Dahulu di Mekah di zaman jahiliyah ada berhala-berhala besar, ada Lata, ada Uzza, ada Hubal, dan orang-orang musyrik itu mereka membawa ternak yang mereka miliki, apakah itu berupa unta ataupun kambing, lalu dibawa di hadapan berhala atau patung tadi, maka dia pun menyembelihnya untuk patung itu. Nah, ini adalah bentuk kurban yang mereka lakukan, namun di sana mereka melakukannya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala begitu mencintai ibadah kurban? Karena ibadah kurban tak boleh kecuali hanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam tradisi masyarakat kita sebelum Islam datang ke negeri ini masih ada tradisi mempersembahkan sesembahan untuk pohon yang besar ataupun lautan ataupun gunung? Itu semua kenapa dilakukan? Karena orang yang melakukannya itu mengagungkan pohon tadi ataupun batu besar tadi ataupun gunung ataupun lautan. Ketika orang-orang beriman mereka melakukan ibadah kurban, maka itu semata-mata dilakukannya hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan hanya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia melakukan ibadah kurban di Madinah, dan Nabi, untuk kita ketahui, selama periode Madinah dari tahun 1 Hijriah sampai tahun yang ke-9 Hijriah, Nabi tak pernah, atau sejak ibadah kurban itu disyariatkan, Nabi tak pernah melewatkan 1 tahun pun untuk berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali pada tahun yang terakhir, pada tahun yang ke-10 Hijriah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah haji dan dia pun menyembelih hadyu di Mina dan bukan melakukan kurban. Sebagai penggantinya dia menyembelih hadyu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan menyembelih ternak yang akan dikurbankannya kepada Allah Subhanahu wa taala tadi, maka dia pun mengatakan, Allahumma hadza minni, Allahumma hadza minka wa laka, Allahumma hadza minni wa an ahli baiti wa amman lam yudhhi min ummati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, ini kurban adalah darimu dan untukmu. Ya Allah, aku menyembelih kurban ini untukku dan untuk keluargaku dan untuk umatku yang belum mampu berkurban. Maka jelas di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa kurban itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ikhwati wa akhwati, ketika kurban itu kita sembelih bukan untuk Allah, maka yang awalnya kurban itu adalah salah satu ibadah yang paling dicintai oleh Allah, kalau justru kita lakukan untuk selain Allah, dia pun berbalik dengan serta-merta dia menjadi suatu tindakan yang haram untuk dilakukan, bahkan bisa jatuh hukumnya kepada berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa hukumnya? Ada orang dibawanya kambingnya, kemudian disembelihnya misalnya di depan pohon yang besar, dan dia tidak menyebut nama Allah, dan dalam hatinya dia mengagungkan pohon tadi atau penghuni pohon itu, maka sejatinya itu berubah semula kurban yang mulia, maka saat itu menjadi perbuatan syirik yang boleh jadi mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Maka kurban bukan hanya sekedar bagi-bagi daging, bukan kita sedang bersedekah berbagi-bagi kebaikan, tetapi kurban adalah salah satu syiar bahwa kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam salat kita, dalam sebagian lafaznya kita mengatakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku
dan nusuk. Nusuk itu salah satunya adalah ibadah kurban. Hanyalah wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati wa akhwati, teman-teman sekalian, hadirin hadirat rahimakumullah. Maka dalam hari-hari yang sudah dekat menjelang ibadah kurban ini, tentu kita ingin belajar kembali, mengingat kembali pelajaran tentang kurban dan fikih kurban khususnya, supaya betul ibadah yang akan kita lakukan ini betul-betul dilandasi dengan ilmu dan tanpa ragu-ragu. Hadirin hadirat, ikhwati wa akhwati, teman-teman sekalian, maka sebagaimana telah kita sampaikan, kurban adalah ibadah yang Allah khususkan pada hari-hari tertentu dan pada ternak tertentu dan cara-cara tertentu. Jadi ibadah kurban adalah ibadah yang Allah khususkan waktunya, kemudian Allah khususkan apa yang boleh kita korbankan, bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat-syarat supaya sesuatu itu layak dan bisa kita korbankan dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari apa itu kurban. Tadi sudah kita singgung di awal bahwa kurban itu adalah sesembahan kita untuk Allah Subhanahu wa taala, persembahan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahwa seseorang ketika dia merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat kepadanya dan keberkahan dalam hartanya, maka dia pun mempersembahkan suatu persembahan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia pilih yang terbaik yang dia bisa. Kalau dia adalah seorang peternak, maka dia memilih yang terbaik dari ternaknya yang dia miliki. Kalau dia tidak atau dia tidak mengembala ternak, maka dia membeli dan memilih yang terbaik yang bisa dia lakukan, karena ini adalah persembahan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Kurban itu sendiri secara bahasa artinya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara istilah fikih, maka kurban artinya adalah hewan ternak yang disembelih untuk Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kurban ada hari-harinya. Maka hari ini atau siang tadi atau besok pagi, mau 100 ekor pun atau 1000 ekor sekalipun kita menyembelih ternak, maka dia tidak akan menjadi kurban. Apakah bisa dia kita sedekahkan kemudian kita dapat pahala? Pasti bisa. Tetapi apakah bisa dia disebut dengan kurban? Maka sama sekali tidak bisa disebut dengan kurban. Maka ternyata kurban harus kita pahami bukan hanya sekedar bagi-bagi daging, tetapi kurban lebih dari itu adalah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah, maka dari definisi kurban tadi kita mengetahui bahwa kurban hanya boleh dilakukan pada hari-hari tertentu, dan hari-hari itu adalah hari 10 bulan Zulhijjah yang insya-Allah pada tahun ini akan jatuh pada Jumat pekan depan. Kemudian tanggal 11 Zulhijjah, 12 dan sampai 13 Zulhijjah atau disebut dengan hari-hari tasyrik. Pada tahun ini kemungkinan besar maka hari raya Idul Adha akan jatuh pada hari Jumat, dan sebagian pengurus masjid yang atau panitia kurban di masjid-masjid mengakhirkan penyembelihan kurban itu menjadi biasanya hari Sabtu, walaupun ada juga yang kadang yang menyembelih tetap di hari Jumat, tetapi kebiasaannya menyembelih di hari Sabtu, dan memang itu masih waktu yang diizinkan oleh syariat. Nah, Nabi SAW justru membatasi awalnya. Siapa, kata Nabi SAW, yang menyembelih kambingnya
Karena saat itu kurban sahabat-sahabat Nabi banyak berbentuk kambing. Siapa yang menyembelih kambingnya sebelum salat Id ketika hari raya Idul Adha, maka kambingnya itu adalah syatu lahmin. Kambingnya itu hanyalah kambing yang akan kita dapatkan dagingnya, dan itu sama sekali bukan kurban. Maka syarat pertama bahwa betul-betul kita pastikan penyembelihannya itu tepat pada waktunya. Maka kalau tidak pada waktunya, tidak akan sah. Dan memang seperti itu agama mengajarkan kita, bahwa dalam hal-hal tertentu ada waktu yang ditetapkan. Bukankah kita salat dan ada waktunya, salat subuh dari sejak terbit fajar sampai terbit matahari. Jadi kalau yang salat subuhnya jam 7 pagi Ustaz, kan? Itu sudah keluar dari waktu subuh sebetulnya. Kalau dilakukan tanpa uzur, maka sebetulnya itu sudah keluar dari waktu salat subuh. Kalau tertidur, memang ada uzur di dalam agama, bahwa kalau yang tertidur maka dia segera melakukannya ketika dia bangun, dan itu pun disebut dengan qada. Dia mengqada salat yang telah dia lewatkan waktunya. Kalau tertidurnya itu setiap hari, maka perlu kita introspeksi diri. Kalau sekali-sekali atau karena kelelahan pada hari-hari di mana kita kadang menghadapi situasi penting, harus begadang, ada kerja, ada ujian dan seterusnya, kemudian ternyata paginya kita terlambat bangun, maka sesama kita pun biasanya kita justru akan memaklumi. Tetapi kalau sudah setiap hari terlambatnya, maka kita harus memahami Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah tidur dan tidak pernah lalai, dan Allah mengetahui isi hati kita. Maka ternyata Allah mengajarkan kita dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan ada kedisiplinan, dan kedisiplinan itu sebagai latihan dari Allah Subhanahu wa taala justru untuk kebaikan diri kita sendiri. Maka kurban ada waktunya. Ini yang pertama. Kemudian ikhwati wa akhwati rahimakumullah, yang kedua, kurban ada ternak yang dikhususkan atau diizinkan oleh syariat untuk bisa dikorbankan. Apakah kita bisa berkurban dengan misalnya menyembelih ayam? Kalau kita lihat dari manfaat dagingnya, mungkin tidak kurang atau bukan sedikit pula orang yang lebih suka daging ayam dibandingkan daging kambing misalnya. Tetapi kurban khusus pada ternak-ternak tertentu yang telah ditentukan oleh syariat. Kalau kita berkata, ya ayam kan murah, ayam mungkin seekor harganya katakanlah 50.000, sementara kambing 2 juta rupiah atau bahkan lebih atau kurang. Maka tidak mungkin kita kurbankan ayam karena dia murah. Oke, kalau dia sembelih 1 ekor ayam memang murah. Kalau disembelihnya misalnya 100 ekor ayam, kalau 10 saja sudah 500.000. Kalau 100 ekor ayam berarti 5 juta, bahkan lebih mahal dari uang yang biasanya dibayarkan untuk kurban. Tetapi tetap tidak sah untuk dikurbankan, karena ayam tidak termasuk ke dalam hewan-hewan yang ditentukan oleh agama untuk dikurbankan. Maka hewan-hewan yang diizinkan oleh syariat untuk dikurbankan hanyalah 3 jenis hewan. Yang pertama adalah kambing, kemudian sapi, dan adalah unta. Kambing tentu dengan jenis-jenisnya, ada domba dan seterusnya. Kemudian di sapi ada kerbau dan seterusnya, dan terakhir ada unta. Dari 3 jenis tadi kita kadang bertanya, mana atau yang mana yang lebih afdal? Kalau seseorang itu ingin berkurban, maka mana yang lebih afdal dia kurbankan? Maka ulama
sebetulnya terbagi dua. Sebagian ulama mengatakan yang afdal dari tiga jenis itu adalah unta, dan dasarnya adalah karena unta itu lebih mahal, unta itu lebih besar dan dia lebih banyak dagingnya. Dan dalam hadis tentang datangnya kita untuk salat Jumat, Rasulullah itu mengurutkan bahwa orang yang datang pada jam pertama, maka dia seperti mengorbankan unta. Kemudian yang datang setelahnya seperti mengorbankan sapi, kemudian kambing dan seterusnya. Maka seolah-olah di situ unta ini lebih afdal, dan itu adalah pendapat jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i yang berlaku bahwa yang terbaik itu adalah unta. Kemudian sebagian ulama yang lain justru mengatakan yang terbaik itu adalah kambing. Yang terbaik adalah kambing untuk dikurbankan, karena prakteknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berkurban dengan kambing. Hadis Anas ibn Malik radhiyallahu an, dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kurban dengan menyembelih kabsyaini amlahaini, 2 ekor kambing yang belang warnanya. Jadi amlahaini itu artinya belang warnanya, hitam dan putih, di mana putihnya lebih banyak daripada hitamnya. Dan dia menyembelihnya dengan kedua tangannya, dan dia menyembelihnya langsung dengan tangannya sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau kita urut, kalau memang yang terbaik itu adalah unta sebagaimana itu pendapat jumhur ulama, kemudian setelah itu adalah 1 ekor sapi untuk 1 orang, kemudian 1 ekor kambing untuk 1 orang, dan terakhir adalah 1 ekor unta atau sapi untuk beberapa orang, maksimal 7 orang. Berarti boleh 5 orang 1 ekor sapi atau 1 ekor kerbau. Maka dibolehkan seseorang dia kongsi hanya berdua atau bertiga, dan mereka menyembelih atau membeli seekor sapi kemudian dikurbankan atas nama mereka, maka itu boleh. Yang tidak boleh itu lebih dari 7. Dasarnya adalah hadis Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu an tentang Hudaybiyah, maka dia mengatakan kami menyembelih unta untuk 7 orang. Maka dari urutan tadi sebetulnya afdal dan hampir sepakat ulama seseorang menyembelih 1 ekor kambing untuk dirinya sendiri ketimbang dia menyembelih 1 ekor sapi untuk 7 orang. Kenapa seperti itu? Karena ketika seseorang menyembelih 1 ekor untuk 1 nyawa, maka di situ dia sedang mempersembahkan full untuk dirinya. Dia pilih ternak yang memang layak dan cukup syaratnya, dan dia sembelih ternak itu untuk dirinya sebagai kurbannya atau persembahannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kurban memiliki syarat-syarat dan ketentuan yang tadi kita sudah sebutkan, dan hewan kurban itu sendiri memiliki jenis tertentu dan di saat yang sama memiliki juga syarat-syarat sehingga dia layak dan boleh untuk dikorbankan. Yang pertama adalah usianya. Maka kalau untuk kambing minimal telah genap berusia 1 tahun masuk tahun yang kedua, dan untuk kerbau genap berusia 2 tahun masuk tahun yang ketiga, dan untuk unta ya walaupun kita mungkin hampir tidak ada yang berkurban dengan unta, adalah genap 5 tahun masuk tahun yang ke-6. Maka kalau bisa, kalau panitia kurban itu memastikan kepada penjual kurban itu usia ternak itu memang telah memenuhi syarat. Kalau itu sapi atau kerbau, kita tanya, ini betul kepada yang menjualnya, Bapak ini betul
sapinya telah memenuhi usianya, itu sah-sah saja kita bertanya, karena kita ingin memastikan sahnya kurban yang kita lakukan. Bahkan sebetulnya wajib pedagang ternak itu, kalau dia memang menjualnya untuk kurban, harus dia terlebih dahulu memahami fikihnya. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an suatu ketika berjalan di pasar Madinah, dan dia melihat ada transaksi-transaksi yang salah dilakukan oleh orang-orang di pasar kala itu. Maka Umar mengatakan, la yabi'u fi suqina illa man tafaqqaha fid din. Tidak boleh berdagang di Madinah ini kecuali orang yang telah belajar fikihnya, supaya dia tidak makan riba baik sengaja ataupun tidak sengaja. Maka betul orang yang menjual hewan ternak kurban itu harus betul-betul memahami. Dan insya-Allah kita berhusnuzan kepada orang-orang di negeri kita ini adalah orang-orang kaum muslimin. Tentu dia telah mewarisi ilmu dari generasi sebelumnya, bahwa harus memang terpenuhi syarat terhadap hewan ternak tadi. Maka yang pertama adalah harus sempurna usianya. Kalau kurang, misalnya usia kambing itu baru 10 bulan, ya tidak sah, berarti kurbannya tidak sah. Kalau kita ditanya, dia usianya memang baru 9 bulan, tetapi badannya besar, bahkan lebih besar daripada kambing yang 1 tahun lebih, maka kita tetap menjawab tetap tidak sah. Kenapa? Karena kita bukan sedang bagi-bagi daging. Karena kita bukan sekedar bagi-bagi daging. Ini adalah kurban yang Allah telah tetapkan syarat di mana kurban itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan sempurna usianya. Untuk kerbau minimal 2 tahun. Kemudian setelah kita mengetahui sempurnanya atau sampainya usia ternak tadi, kita juga harus memastikan dia bebas dari 4 aib atau 4 cacat yang sama sekali tidak boleh ada pada hewan yang akan dikurbankan. Jadi ada 4 cacat yang sama sekali tidak boleh ada pada hewan kurban. Yang pertama adalah buta matanya sebelah. Jadi tidak boleh hewan kurban itu buta matanya sebelah. Jadi kalau kita kurban, atau orang tua kita atau abang kita suruhlah dia memastikan, Bu, coba lihat ketika sudah datang ternak yang dikhususkan untuk kita. Nah, ini kurban kelompok ini misalnya kan, kita lihat ternak itu betul-betul tidak buta matanya sebelah, apalagi kedua belah. Maka kalau buta matanya, maka dia tidak sah untuk dikurbankan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita akan memberikan hadiah atau persembahan kepada orang yang mulia bagi kita di dunia ini, atau dalam bahasa yang kita pilih temanya pada malam hari ini, orang yang kita cintai, apakah cinta itu karena kedudukannya atau karena kebaikannya atau seterusnya, maka mustahil rasanya akan kita pilih persembahan atau hadiah yang buruk yang kita berikan. Tentu kita akan berusaha memberikan yang terbaik, yang kita kira itu yang paling disenangi oleh orang yang kita cintai tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala untuk kurban ini tidak menerima ketika kurban itu buta matanya. Kalau kita bertanya, memang ini kerbaunya buta Ustaz, tetapi badannya gemuk. Mohon maaf ya. Masya Allah, badannya berisi, dagingnya banyak, tetap dia tidak bisa dikurbankan dan tidak akan sah. Mana tahu ada pendapat lain Ustaz? Tidak ada pendapat lain. Sepakat ulama ketika hewan itu tidak bisa melihat, maka dia tidak sah untuk dikurbankan.
Nabi SAW mengatakan al-awra al-bayyinu awaruha, yang buta matanya sebelah, yang jelas butanya. Berarti kalau rabun-rabun maka masih bisa. Jadi yang buta yang tidak bisa ya. Kalau dia sebatas rabun, artinya rabun itu seperti apa? Ada ternak itu kadang-kadang kalau sudah malam dia tidak bisa melihat. Tapi kalau siang dia bisa. Jadi bukan manusia saja ada rabun senja ya. Hewan pun ada. Jadi dia siang bisa melihat dan itu terlihat dari tingkah lakunya, tapi malam dia udah nggak bisa melihat. Maka ini masih bisa untuk dikurbankan. Tetapi kalau itu dipastikan dia tidak bisa melihat sama sekali, maka tidak bisa. Yang kedua, cacat yang kedua yang sama sekali tidak boleh ada pada hewan kurban adalah pincang kakinya. Kalau pincang tidak boleh, apalagi pontong. Apalagi kalau pontong kakinya. Tentu kita bertanya, apa ukuran pincangnya? Karena kadang-kadang hewan ini kakinya ada, tapi dia memang jalannya agak berbeda dari rombongan yang lain. Maka ulama fikih memberikan batasan yang jelas, batasan yang umum ketika dia pincang, di mana karena kepincangannya itu dia kalau berjalan tertinggal jauh dari rombongannya. Maka kalau kerbau itu dia jalan beriringan atau kambing itu jalan beriringan, dan karena pincangnya dia tertinggal jauh, maka sama sekali tidak boleh dikurbankan. Kalau sifat orang yang bakhil atau orang yang pelit terhadap dirinya dan dalam menjalankan juga ibadah, maka tentu dia sebetulnya ingin lagi menyembelih yang pincang ini. Karena kalau yang sempurna-sempurna ini, yang sehat-sehat, ini kalau dijual akan mahal, akan bisa menjadi uang dan menjadi harta baginya. Yang pincang ini justru akan kecil harganya. Tetapi ketika itu kita pahami dan itu kita jaga untuk kemaslahatan kita di dunia, maka ketika kita paham akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kita cinta kepada Allah, maka kita otomatis merasa tak layak rasanya kalau kita memberikan kecuali yang terbaik yang kita bisa. Maka pastikan hewan ternak tadi tidak pincang kakinya. Sedikit para ulama memberikan keterangan kalau hewan yang dikurbankan tadi itu dia sebetulnya awalnya sehat, artinya dia sehat dan sudah kita pilih dan sudah kita beli misalnya dan ditandai ini akan dikurbankan, lalu dalam proses pengantaran baik ketika memuat atau ketika menurunkan lalu terjadi masalah, terjadi aksiden dan rusak kakinya, maka dia tetap boleh untuk dikurbankan karena sejatinya kita sudah memilihnya dari awal ternak yang sehat dan layak untuk dikurbankan. Sampai azan Nabawi. Lanjut ya. Ingatkan nanti ya. Baik. Kemudian yang ketiga yang tidak boleh ada pada kurban atau ternak yang akan dikurbankan adalah bahwa ternak itu tidak boleh terlalu kurus. Yang mana kurusnya membuat dia lemah, tidak bisa bahkan mengangkat tubuhnya sendiri. Artinya dia susah berjalan, maka ini juga tidak boleh dikurbankan. Yang keempat yang tidak boleh dikurbankan adalah yang sakit. Dan ini kita lanjutkan insyaallah ba'dal isya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan dan istiqamah dalam menjalankan agamanya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala fadlih, wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi wa a'zami rusulih, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabih,
ومن استنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد, kita lanjutkan kembali kajian kita yang tadi sudah kita mulai sejak ba'da maghrib tentang kurban. Dan tadi kita sudah sampaikan bahwa kurban harus betul-betul sempurna syarat dan rukunnya, dan memang layak dia untuk kita kurbankan dan kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, karena kurban adalah bukti cinta kita kepadanya. Dan terakhir tadi kita sampaikan bahwa di antara cacat yang sama sekali tidak boleh ada pada hewan ternak itu adalah sakit atau terlalu kurus yang menyebabkan dia tidak bisa mengangkat atau bergerak atau mengangkat dirinya sendiri, maka ini tidak boleh untuk dikorbankan. Dan tentu kita juga memahami bagaimana ketika yang akan kita persembahkan, yang akan kita kurbankan itu adalah ternak, maka manusia saja barangkali ketika dia hadiahi misalnya ternak yang sangat kurus, yang bahkan berat untuk membawa jasad atau badannya sendiri, maka kita pun merasa itu tidak layak untuk dijadikan hadiah, apatah lagi itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang sama sekali tidak boleh ada pada hewan ternak yang akan dikorbankan adalah hewan itu tidak boleh sakit parah yang menyebabkan dia tidak mau makan, tidak mau minum, dan sama juga malas bergerak. Walaupun dia tidak kurus, jadi walaupun dia tidak kurus ternaknya, tetapi dia sakit, dan sakitnya itu menyebabkan dia tidak mau makan, tidak mau minum, maka hewan seperti ini juga tidak boleh dikurbankan dalam kondisi sakitnya. Kalau bisa kita obati, kemudian dalam 1 hari atau 2 hari bahkan seminggu misalnya, lalu hewan tadi kembali mau makan, kembali dia sehat seperti biasanya, maka dia sudah boleh untuk dikurbankan. Kemudian para ulama juga menjelaskan tentang cacat-cacat atau aib-aib yang lain yang walaupun tidak sampai membuat hewan itu tidak boleh dikurbankan, tetapi juga mengurangi keutamaan dari kurban kita. Maka diantaranya ada hewan atau ternak yang misalnya pontong ekornya, atau pontong telinganya, atau patah tanduknya, atau misalnya kulitnya tidak begitu bersih, artinya ada bekas luka atau cacat dan sebagainya, atau misalnya copot gigi dari ternak itu, artinya giginya banyak yang copot. Ya kalau ternak ya biasa giginya copot ya, atau hitam giginya. Ya memang kerbau banyak hitam giginya, dan ataupun kambing. Maka ini tetap dia mengurangi keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu semua tidak sampai menyebabkan kurban kita menjadi tidak sah. Maka 4 cacat tadilah yang wajib betul-betul kita hindarkan dan kita pastikan tidak ada pada hewan yang akan kita kurbankan. Ikhwati wa akhwati, saudara-saudara sekalian, rekan-rekan sekalian, maka setelah kita bahas fikih tentang kurban, kemudian waktunya, kemudian syarat ternaknya, usianya dan seterusnya, maka dapat kita pahami dengan sempurna bahwa ternyata kurban memang adalah salah satu bentuk pembuktian rasa cinta dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ulang-ulangi dalam kajian ini, kurban memang bukan hanya sekedar sedekah bagi-bagi daging. Hari ini, bulan Ramadan atau hari-hari yang lain, itu bisa-bisa saja kita bersedekah dengan bagi-bagi daging. Hewan yang tidak sempurna, yang pincang kakinya, asalkan dia gemuk badannya, banyak dagingnya, maka itu bisa kita sedekahkan. Hewan yang buta matanya, kalau dia gemuk dan banyak dagingnya, itu bisa kita sedekahkan. Nabiullah Ibrahim
Al-Khalil alaihi salam, maka Al-Quran mencatatkan dan mengabadikan ketika cinta Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim adalah salah seorang nabi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia dikenal dengan Khalilullah. Khalilullah. Kalau kita semua berkesempatan dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke tanah suci Mekah, maka di belakang tower jam itu nama jalannya itu adalah Syari' Ibrahim Al-Khalil. Syari' atau Jalan Ibrahim Al-Khalil. Di situ juga ada namanya Suqul Khalil atau Pasar Ibrahim Al-Khalil. Al-Khalil itu artinya adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dalam penciptaan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, hanya ada dua makhluk Allah yang sampai ke derajat Khalil. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kedua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hanya dua orang nabi inilah yang derajatnya sampai ke derajat Al-Khullah atau Khalilullah. Makanya kalau kita urutkan, kalau kita mau mengurutkan, maka nabi yang paling mulia di sisi Allah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh kita urutkan setelahnya, yang nomor dua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga siapa? Nabi Musa alaihissalam, masya-Allah, atau dikenal dengan Kalimullah. Kalimullah. Dan seterusnya, dan ulul azmi minar rusul. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam tentu ketika dia dipilih oleh Allah sebagai Khalil, wattakhadallahu Ibrahima khalila di dalam Al-Quran, itu menandakan dia memiliki level keimanan yang tinggi dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diuji oleh Allah dengan Allah perintahkan dia untuk mengorbankan atau menyembelih anaknya. Kalau kita berbicara tentang sedekah dan kita ulangi lagi, bagi-bagi daging, kalau Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, apakah nanti dagingnya itu bisa dimakan? Mustahil kita diizinkan untuk makan daging manusia. Tetapi ini adalah ujian keimanan dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikala Nabi Ibrahim sejak lama tidak memiliki anak, kemudian Allah berikan anak, dan anak ini telah tumbuh sehat. Kalau antum yang sudah menikah, tentu kita akan tahu ya, ketika anak itu baru lahir atau mulai sejak hamil, kita was-was, cemas, mudah-mudahan lahir dalam keadaan selamat dan sehat. Setelah lahir, masih kecil, kita berusaha menjaganya dan mendoakannya supaya tumbuh sehat. Kapan seorang orang tua itu memiliki rasa harap yang begitu besar kepada anaknya? Ketika anak ini telah sampai di usia mampu bekerja. Dan itu yang digunakan oleh Al-Quran. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika usia Ismail itu telah sampai pada usia bisa diajak ikut bekerja dengan ayahnya, ketika itulah seorang ayah betul-betul harap akan anaknya. Ketika anak itu masih kecil, kita masih, ya mungkin dia tumbuh, mudah-mudahan sehat, tapi mungkin juga dia sakit dan seterusnya, atau juga dia mungkin meninggal di waktu kecil. Ketika dia telah sampai pada usia mulai dewasa, orang tua begitu sedang harap akan anaknya. Di saat itulah Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Coba kita bayangkan, diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri, Nabi Ismail alaihissalam. Ini adalah salah satu bentuk ujian dari Allah supaya betul-betul Ibrahim tidak lagi menyisakan rasa cinta kepada apapun dan siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah itu datang dalam bentuk mimpi. Perintah itu datang dalam bentuk mimpi. Kita kalau urusan itu besar atau perkara itu besar, maka biasanya
datangnya berita atau perintah itu juga dengan cara yang besar dan penting pula. Kalau beritanya itu sederhana, maka cukup kita sampaikan dengan cara yang sederhana. Contohnya, kalau cuma mengabari saya hari ini tidak datang, mungkin kita bisa lewat SMS atau WA. Tetapi kalau kita mengabarkan sesuatu yang penting, ya contohnya hari ini kabar kita ingin meminang seseorang, menyampaikan hati kepada seseorang, tentu itu tidak cukup dengan sebatas WhatsApp misalnya. Harus kita datang atau membawa orang tua, bahkan rombongan keluarga. Nah, berita atau perintah untuk Ibrahim agar dia menyembelih anaknya datang dalam bentuk mimpi. Kita belajar bahwa wahyu itu datang bisa dalam bentuk mimpi, atau dalam bentuk suara lonceng, atau memang Jibril, malaikat Jibril datang secara langsung menemui nabi-nabi Allah. Nah, berita ini atau perintah ini begitu besar, begitu sulit, tetapi caranya adalah cara yang paling sederhana. Nabi Ibrahim menerima perintah ini hanya melalui mimpinya. Nah, ini juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu dilewati oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan hal itu juga disetujui oleh Nabi Ismail alaihissalam. Dan ketika Nabi Ibrahim telah meletakkan atau memposisikan Nabi Ismail alaihissalam untuk disembelih, ketika itu Allah telah tahu isi hati Nabi Ibrahim, bahwa dia betul-betul taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak akan melihat lagi seberat apa ujian itu. Ketika dia telah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak butuh untuk disembelih Ismail alaihissalam. Dan dia kemudian Allah datangkan seekor kibas atau seekor domba sebagai ganti dari Nabi Ismail alaihissalam. Qila, atau dikatakan sebagian riwayat, domba itu adalah domba yang dahulunya dikorbankan oleh Habil, anaknya Adam. Jadi ada Qabil, ada Habil, di mana Habil diterima korbannya. Nah, domba itulah yang digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggantikan Ismail alaihissalam. Maka dengan begitu kita belajar bahwa ternyata kurban bukan sebatas yang selama ini kita pahami, bukan hanya sebatas bagi-bagi daging. Sedekah bagi-bagi daging bisa kita lakukan kapan saja, tetapi kurban ini ada waktu khususnya dan ada syarat-syaratnya sehingga dia bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita berkurban, kalau memang bukan bagi-bagi daging, lalu dagingnya untuk diapakan? Nah, kurban itu adalah ibadah tersendiri. Kemudian daging yang kita dapatkan dari hewan yang dikurbankan tadi itu ibadah tersendiri pula. Bagaimana kita membagi-bagikannya? Abdullah ibnu Abbas, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu menjelaskan bahwa sebaiknya daging yang kita dapatkan dari hewan kurban tadi itu sepertiganya kita makan, sepertiganya kita sedekahkan kepada fakir miskin dan yang membutuhkan, dan sepertiganya kita hadiahkan atau kita ajak orang makan. Jadi tidak mesti orang miskin, kita ajak makan di rumah kita. Kalaupun tidak seperti itu, yang jelas harus ada yang kita makan, harus ada yang kita sedekahkan, dan harus ada yang kita ajak orang makan. Itu yang terbaik. Dan itu biasanya juga dipraktikkan oleh panitia kurban di daerah kita ini, di masjid-masjid kita, alhamdulillah. Maka sebagiannya itu nanti ada yang khusus untuk peserta kurban, ini porsinya ditambah ya. Kemudian ada yang memang umum untuk siapapun yang dapat kupon, dan kemudian kadang sebagian ada juga yang memang dimakan bersama-sama. Maka itu sudah sesuai dengan tuntunan yang baik dari Rasulullah SAW. Dan ketika hari raya itu kita rasakan betul bahwa daging yang kita makan itu adalah ternak yang dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan betul-betul telah disembelih dengan nama
Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita bisa, kita sembelih hewan tadi dengan tangan kita sendiri. Kalau tidak bisa, kita wakilkan kepada orang lain. Dengan kalau bisa kita hadiri. Karena apa? Ini bukan kita sedang ya kita bayar, ya udahlah berarti saya sudah kurban. Tetapi betul-betul kita hadiri, kita lihat. Nah, inilah hewan yang cukup umurnya, tidak ada cacatnya dan layak untuk dikurbankan. Kita lihat bagaimana penyembelihnya itu, betul-betul dengan bismillah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada adab-adab yang diajarkan Rasulullah, di antaranya menajamkan pisau, kemudian menumbangkan kurban itu di lambung sebelah kirinya. Jadi kalau ada kawan-kawan di sini yang ikut ya dalam proses penyembelihan itu, dan biasanya orang-orang tua kita lebih paham dan sudah biasa, ditumbangkan kalau bisa di sebelah lambung sebelah kirinya, kemudian dihadapkan ke kiblat. Kalau jatuh dia ke sebelah kanan, Ustaz, kita berdirikan lagi, tidak mesti ya, tetap sah walaupun dia disembelih dari lambung sebelah kanannya. Tetapi kalau bisa dia tumbang ke arah kiri, kemudian diarahkan ke kiblat, kemudian disembelih dengan cara yang baik dan cara yang memudahkan dan cara yang tidak menyakitkan bagi hewan ternak tadi. Nabi SAW dalam hadis riwayat Anas Ibnu Malik radhiyallahu an, memang dia meletakkan kakinya di pinggir leher dari hewan tadi atau dari kambing tadi. Jadi kalau kita lihat nanti tukang sembelih itu diletakkan kakinya di leher hewan ternak tadi, jangan kita katakan ini kurang adab ya. Ini memang juga diajarkan oleh Nabi SAW dalam rangka memudahkan supaya kita cepat dalam proses penyembelihan dan tidak menganiaya hewan yang kita kurbankan. Maka dari semua yang telah kita sampaikan, mulai dari kisah Nabi Ibrahim, kesempurnaan hewan yang harus kita kurbankan, kemudian syarat-syaratnya, usianya yang telah terpenuhi, dan waktu khususnya, itu semua menunjukkan bahwa kurban ini adalah ibadah yang penting, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hanya akan mampu dilakukan secara benar oleh orang-orang yang tinggi rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak mudah sebetulnya mengeluarkan uang sekian juta ya, 2 juta lebih untuk hari itu kita sembelih. Tetapi orang yang memahami bagaimana ibadah ini begitu agung di sisi Allah dan merupakan ibadah yang sudah ada bahkan sejak sebelum Nabi Muhammad SAW, maka dia akan merasa ingin ikut dalam ibadah ini. Sehingga Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih juga, kalau siapa yang memiliki kelapangan lalu dia tidak berkurban, maka ada sebetulnya ancaman dari Nabi, maka janganlah dia mendekati musalla kami. Nah, ini sebentuk ancaman, sehingga sebagian ulama seperti Al-Imam Abu Hanifah yang hari ini mazhabnya banyak tersebar di negara Turki, negara India, negara Pakistan. Nah, ini mereka setiap kepala atau setiap nyawa itu wajib berkurban. Sementara kita dalam mazhab Syafi'i yang banyak beredar atau berlaku di Indonesia ini dan negara-negara tetangga kita, maka dihukumi oleh para ulama kurban itu jatuh hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikokohkan, dianjurkan dalam agama. Tapi sebetulnya kalau kita memahami dan kita lihat realitanya dan kita membaca berita, kadang-kadang kita lihat ada orang yang mungkin kita lihat susah dia untuk menabung, kecil penghasilannya, tukang sayur katanya menabung sekian nominal per hari, dan dia tabung sehingga di akhirnya mampu untuk berkurban. Maka itu adalah contoh-contoh yang dapat kita jadikan motivasi agar kita juga ikut dalam ibadah yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah dalam agamanya, memberikan kita ilmu yang bermanfaat yang beriring dengan amal saleh. Mungkin demikian kajian kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan menjadi amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan?
Pak Boy? Belum. Enggak ada. Baik. Kalau tidak ada berarti kita tutup. Ada? Enggak ada. Baik. Berarti kita tutup kajian kita pada malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatian kepada kawan-kawan, ikhwan, akhwat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala macam penyakit dan keburukan, terutama wabah yang hari ini menyebar, dan kita mohon perlindungan darinya, dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, untuk diri kita, keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.